Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil ardi was-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Subhanallahu alazim. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah limpahan rahmat, ma'unah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah kesibukan dunia kita tetap menyempatkan diri untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti ibadah Jumat. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan sekaligus mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia hingga sampai kepada kita semua. Semoga di yaumil kiamat nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini senantiasa berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Tentunya cara untuk meningkatkan kualitas derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan ketaatan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjalankan perintah Allah tanpa disadari oleh kita, sesungguhnya kita berusaha menaikkan level tingkat derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kemaksiatan dan dosa, maka sesungguhnya secara tidak langsung orang tersebut sedang merendahkan dirinya, menurunkan level derajat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita, saat ini kita telah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita sangat berharap semoga rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala telah dikaruniakan dan dilimpahkan kepada kita semua. Dan di 10 hari terakhir ini kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembukaan mukadimah tadi telah kita mendengarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala
yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan agar manusia atau orang-orang yang beriman bersegera mencari permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil ardi was samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan informasikan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri khas kebiasaan orang-orang yang bertakwa adalah ketika dia melakukan atau menyadari dirinya pernah melakukan kesalahan, kelalaian dan dosa, maka senantiasa dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun yang dimaksud yaitu tentunya yang pertama dengan ucapan lisan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menumpuk salah dan dosa kita lalu kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya setiap kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kelalaian dan bahkan dosa, maka kita dianjurkan untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan ciri khas yang berikutnya orang-orang yang bertakwa yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Semangat untuk berinfak, bersedekah, berbagi harta kepada manusia yang lainnya, kepada saudaranya, tidak dibatasi apakah dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia tetap bersemangat untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar manusia hanya punya semangat untuk berinfak manakala diberikan kelapangan rezeki yang luas. Tetapi ketika diberikan kesempitan rezeki, malah dia sangat tidak bersemangat atau tidak mau untuk berinfak di hadapan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala menginfakkan sebagian rezeki kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hal ini pernah dilakukan oleh para salafus saleh, para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa berinfak atau membantu orang lain dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahkan dalam keadaan sengit mereka senantiasa berbagi, bahkan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Suatu ketika dalam sebuah peperangan, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW kelaparan atau kekurangan pasokan makanan. Lalu kemudian di antara mereka bergilir saling bertukar memberikan air atau makanan kepada saudaranya. Dan bahkan sampai di ujung mereka senantiasa tidak mementingkan diri sendiri mereka. Ketika mereka diberikan sepotong makanan misalnya, mereka serahkan kepada saudaranya yang lain. Dan bahkan para salafus saleh yang lainnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang belum makan 3 hari 3 malam, sementara dirinya baru 1 hari 1 malam dia tidak makan. Jadi dia dahulukan orang yang tidak makan atau belum makan 3 hari 3 malam, karena menimbang dirinya bahwa baru 1 hari 1 malam dia tidak makan. Oleh karena itu makanan yang dimilikinya diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya belum makan 3 hari 3 malam. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kaya raya, lalu kemudian dermawan dan suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih ia cintai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki harta yang sederhana secukupnya, tetapi dia punya semangat yang besar untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, untuk membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang membutuhkan. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha. Dan orang-orang yang senantiasa mampu menahan amarah, itu adalah salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suasana kita berpuasa terkadang kita terpancing untuk marah. Bahkan orang-orang yang berpuasa terkadang gampang untuk marah. Tetapi ketika kita mampu dan sanggup menahan amarah kita atau menahan diri untuk tidak marah, maka itu merupakan amal soleh, perbuatan yang baik, yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau memaafkan kesalahan saudara, yang mau memaafkan kesalahan orang lain yang bahkan kesalahan tersebut sangat besar. Memang di antara kita terkadang ketika menerima suatu kezaliman dari hamba Allah atau dari saudaranya, ketika saudaranya menginsafi kesalahannya dan memohon maaf, terkadang kita berat untuk memaafkan kesalahan saudara kita, atau kita memaafkan kesalahan saudara kita hanya sebatas lisan. Akan tetapi di dalam hati susah sekali untuk mengikhlaskan perbuatan saudara kita tersebut. Padahal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memaafkan kesalahan saudara kita, kesalahan tetangga kita, keluarga kita, kawan teman kita, tidak hanya sebatas lisan, tetapi mampu berlapang dada dan bahkan kita menghapus perbuatan atau kesalahan yang pernah dilakukan kepada kita. Dikembalikan seperti sedia kala, yang awalnya akrab kemudian bermasalah dan terjadi kezaliman misalnya, lalu kemudian yang berbuat zalim itu memohon maaf, maka sedapat mungkin kita bisa putihkan, kita kembalikan seperti sedia kala. Jamaah cuma yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kebaikan. Jadi semua yang disebutkan dari awal ayat tadi sampai akhir ayat sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang merupakan ciri khas orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang suka, senang dan gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 tersebut. Demikianlah khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita mengambil hikmah dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala 'azza min qail inna
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma in kana rizqina fis samai fa'dilhu wa in kana rizqina fil ardi fahrimhu wa in kana rizqina musliman fayassirhu wa in kana rizqina haraman fatahhirhu wa in kana rizqina ba'idan faqarribhu bihaqqi la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. واتقوا الله إن الله
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Assalamualaikum warahmatullahi